Pernita udah, Dek? Pernita? Iya sudah Pak. Oke. Jadi, jika Anda nanti dapat nilai A matematika ekonomi, nilai A pengantar ekonomi mikro, Anda saya kasih hadiah 1 tiket ke Bali. Hanya tiket ya, uang kantong tanggung masing-masing. Wih, siap Pak. Ya. Wih, terima kasih Baiklah, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Tiketnya pulang pergi Pak. Inilah dibilang, ini hanya sekali jalan, Dek. Saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa. Jadi, jika dapat nilai A ya, matematika sama pengantar mikro, untuk saat ini dulu ya, tiket ke Bali untuk saat ini dulu. Tapi hanya sekali jalan. Tapi yang saat ini teman saya itu mengatakan, baru hanya 1 kali jalan. Karena, oke, mumpung kamera saya masih mati. Jadi, sama seperti hukum permintaan ya, jika hukum penawaran, ya, perbedaan di sini, hukum penawaran, harga naik, jumlah barang yang Anda jual naik. Harga turun, jumlah barang yang Anda jual akan turun. Seperti ini tadi ya, ini. Di sini harga barang naik, jumlah barang naik. Harga barang turun, jumlah barang turun. Nah, jadi di sini, dalam hukum penawaran ini, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan harga adalah hubungan searah. Pengertian searah, harga barang naik, jumlah barang naik. Harga barang turun, jumlah barang turun. Jadi, jika harga naik, P price ya, harga naik, maka QS naik. Jika P price turun, QS akan turun. Bagaimana bentuk hubungan matematisnya? Perhatikan. Jika permintaan ini memiliki koefisien yang negatif, artinya antara P dan QS di sini hubungan tidak searah dalam permintaan. Tetapi dalam penawaran ini bertanda positif, artinya antara P dan QS searah. Harga naik, kuantiti akan naik. Harga turun, kuantiti akan turun. Jadi, fungsi penawaran memiliki persamaan sebagai berikut ini. Q adalah jumlah barang. Q adalah fungsi dari P, ya. Nah, maka dengan demikian, fungsi penawaran, sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan jumlah barang yang ditawarkan dengan berbagai kemungkinan tingkat harga. Jadi, ya, hubungan antara berbagai kemungkinan jumlah barang yang ditawarkan dengan berbagai kemungkinan harga. Untuk lebih jelasnya seperti tadi sudah dijelaskan permintaan. Nah, perhatikan di sini. Pada waktu harga 8.000 yang ditawarkan itu 5. Harga 5.000 yang ditawarkan 4. Harga 3.000 yang ditawarkan itu 2. Ya. Nah, jika dihubungkan ini yang disebut dengan kurva penawaran. Ya, yang disingkat dengan S supply. Dari A, B. Disebut A, B, C ini disebut dengan pergerakan. Sama seperti permintaan tadi, dikatakan pergerakan karena dia sebagai akibat daripada perubahan harga barang itu sendiri. Jadi, fungsi penawaran, perhatikan di sini, hubungan antara jumlah Indomie yang Anda jual dengan harga Indomie yang Anda jual. Inilah hukum penawaran. Di mana yang ini semua dianggap tetap. Ya, ini semua dianggap tetap. Seperti tadi dalam permintaan, jika ini tetap, maka ini yang menunjukkan pergerakan dari A, B ke C. Nah, inilah, tetapi pergeseran itu jika harga barang lain, pendapatan, ekspektasi, teknologi ini berubah, maka ini akan menimbulkan pergeseran. Jadi sama seperti yang permintaan tadi, saya ulangi. Jika hanya karena perubahan harga barang itu sendiri akan menimbulkan pergerakan, jika ini yang berubah akan menimbulkan pergeseran. Nah, sekarang sama seperti tadi yang permintaan pasar, ini penawaran individu. Jadi waktu harga
Indomie 400 yang ditawarkan perusahaan A 55, waktu harga Indomie 400 yang ditawarkan perusahaan Sitoge 45, yang tadi 55 ya, Sitoge 60, maka di pasar itu penawaran barang itu adalah penjumlahan ini. Jumlahkan semua ini 160. Dengan kata lain, jumlah barang yang ada di pasar itu penjumlahan horizontal masing-masing produsen. Toga, Togi, Togu dengan harga 400. Maka dengan demikian, inilah kurva penawaran individu masing-masing, inilah kurva penawaran di pasar. Kita sekarang masuk keseimbangan pasar, ya. Keseimbangan pasar itu perhatikan, atau disebut sebagai equilibrium price atau keseimbangan harga. Perhatikan di sini ya, biar gampang. Jadi, ini kurva permintaan. Ini kurva permintaan. Bagi konsumen, jika harga tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Tetapi bagi produsen, QS, waktu harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Sehingga perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran itu adalah keseimbangan pasar ini atau market equilibrium. Jadi, misalnya waktu harga misalkan 500. Jumlah barang yang diminta konsumen itu, ini kide jumlah barang yang diminta, 3. Jumlah barang yang ditawarkan pada waktu harga 500 itu juga 3. Yang diminta 3, yang tawarkan 3, maka ini keseimbangan pasar ME. Jika harga naik dari 500 menjadi 1000. Bagi konsumen, jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun, misalkan menjadi 2. Tetapi bagi produsen, karena harga naik dari 500 menjadi 1000, yang ditawarkan itu akan naik dari 3 menjadi 5. Karena harga naik. Waktu harga turun dari 500 menjadi Rp50. Bagi produsen, karena harga barang turun, yang tadi 3 ini menjadi naik menjadi 30. Bagi produsen, waktu harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga turun menjadi 1. Jadi keseimbangan itu terjadi pada waktu di sini, yaitu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi harga keseimbangan terjadi pada waktu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Maaf, ini QS ini ya. Ini QS, ini QS. QD sama dengan QS ya, bukan QR ini. Nah, perhatikan di sini. Saya perhatikan di sini ya, perhatikan. Oh iya, bentar. Ini R ini ya, R. Ini R ini, benar. Pada waktu harga PT di sini, waktu harga PT yang diminta itu di sini, ini, waktu diminta di sini, ini. Sebesar QR. Waktu harga PT yang ditawarkan, ini. Ini kurva penawaran. Yang ditawarkan itu ke sini. Sebesar kita. Jadi pada waktu harga PT ini yang diminta itu di sini, yang ditawarkan itu di sini. Maka yang ini lebih kecil dari sini. Maka di sini terjadi excess supply. Kemudian jika harga turun di sini, yang diminta, ini kurva permintaan. Ini kurva permintaan, yang diminta itu adalah di sini. Kita. Ini. Waktu harga turun ini PR, yang ditawarkan ini. QR, lebih kecil dia. Dengan kata lain, yang diminta itu lebih banyak daripada yang ditawarkan. Maka terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Nah. Ya. Saya ulangi biar Anda paham ini ya, biar paham. Saya ulangi dulu ya, saya ulangi biar paham. Saya perhatikan ya.
Ini harga di sini, Ki. Ini berupa permintaan. Pada waktu harga di sini, ya, misalkan ini A. Maka yang Anda minta itu sedikit ini kan, misalkan 5. Waktu harga barang turun menjadi B. Yang Anda minta menjadi naik, misalkan menjadi 10. Di sini. Nah, sementara ini kurva penawaran. Ini kurva penawaran. Warna kuning. Warna kuning ini kurva penawaran. QS ya. Bagi produsen, A ini adalah harga tinggi, B ini harga yang rendah. Waktu harga tinggi yang ditawarkan produsen itu tinggi atau rendah? Tinggi kan? Misalkan di sini 10. Waktu harga rendah yang ditawarkan produsen itu rendah di sini. Perpotongan warna merah sama warna kuning, inilah keseimbangan pasar. Market equilibrium. Waktu posisi di sini atau di atas di sini. Di sini. Waktu warna merah A, berarti Anda lihat kurva permintaan ini. Yang diminta 5. Waktu harga A, yang tawarkan Anda lihat warna kuning. Berarti waktu harga pada titik A, harga tinggi, penawaran itu lebih banyak daripada permintaan. Maka excess supply. Saya ulangi, biar pintar. Warna kuning ini kurva permintaan, ya, warna kuning kurva permintaan. Kemudian warna merah kurva penawaran. Sampai di sini paham ini semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oh, paham ya? Paham. Oke. Sekarang waktu harga A, berarti harga tinggi nih ya, harga tinggi. Warna kuning tadi kurva apa? Warna kuning? Permintaan, Pak. Permintaan. Permintaan, Pak. Yang merah kurva apa? Penawaran. Waktu harga tinggi, jika dia sampai ke sini, berarti ini kurva permintaan kan? Yang kuning. Ya Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Betul, Jika Pak. harga maaf. Ini kurva permintaan, maaf ya, tunggu. Saya perhatikan tadi. Ini kurva penawaran, ini kurva permintaan. Nah, sekarang kita lihat dulu pada waktu warna merah. Warna merah di sini harga tinggi. Jika sampai di sini, berarti ini yang merah ini kurva apa ini? Permintaan. Berarti waktu harga tinggi yang diminta konsumen sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Misalkan 5 ya, 5. Menjadi 5. 5. Ini misal ya. Sekarang jika kita buat waktu harga tinggi ini sampai ke warna kuning dia. Warna kuning ini menunjukkan apa ini? Penawaran. Maka waktu harga tinggi yang tawarkan tinggi kan menjadi 10. Iya, Pak. Jadi waktu harga tinggi yang diminta konsumen itu 5. Yang dijual produsen itu 10. Anda sebagai produsen, Anda menjual 10. Saya sebagai konsumen, saya minta 5. Maka terjadi kelebihan penawaran. Ya kan? Iya, Maka Pak. dengan demikian daerah Iya, Pak. ini sebagai daerah excess supply. Ya. Kemudian di sini B, warna kuning ini. Jika ini sampai warna kuning, menunjukkan apa ini warna kuning ini? Penawaran kan? Iya, Pak. Ya, Waktu Pak. harga rendah, Ya, maka Pak. yang ditawarkan 5. Tetapi Anda tarik garis sampai ke sini. Sampai ke sini. Warna merah. Berarti yang merah ini kurva permintaan. Iya, Waktu harga rendah, maka yang Anda minta tinggi. Ya kan?
Maka pada waktu harga rendah, yang ditawarkan produsen lebih kecil daripada yang diminta. Waktu harga rendah, Perenita sebagai produsen hanya menjual 5. Saya sebagai produsen meminta 10. Apakah yang saya minta itu terpenuhi Perenita? Tidak kan? Iya, Yang Pak. saya minta 10. Yang Perenita jual cuma 5. Maka terjadi kelebihan permintaan sebanyak 5 di sini. Maka inilah daerah kelebihan permintaan atau excess demand. Saya ulangi. Ini harga, ini quantity. Ini kurva permintaan. Waktu harga tinggi pada titik A, yang diminta konsumen, maka tarik garis ke kurva permintaan jika yang diminta segini. Tetapi jika untuk mengetahui yang ditawarkan produsen, tarik garis sampai ke sini. Karena ini kurva penawaran. Ya, saya ulangi. Waktu harga A, untuk mengetahui jumlah barang yang diminta konsumen, tarik garis ke kurva permintaan. Warna merah ini kurva permintaan. Disinilah yang diminta konsumen sebanyak 7. Untuk mengetahui harga tinggi yang ditawarkan berapa, tarik garis ke kurva penawaran. Mengapa ke kurva penawaran? Karena kurva penawaran ini menunjukkan harga barang yang ditawarkan sebanyak misalkan 10. Waktu harga tinggi yang diminta konsumen 7. Yang dijual Ida Aryani 10. Maka terjadi kelebihan penawaran. Ini disebut sebagai excess supply. Dengan cara yang sama ini excess demand ya. Itulah keterangan daripada gambar yang ini. Yang tadi ya, ini excess supply, ini excess demand. Paham ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, paham. Jika paham, nah keseimbangan pasar ya, keseimbangan pasar itu, misalkan kita perhatikan di sini ya, dari contoh di atas tadi, waktu harga 900, 500, yang diminta, yang diminta konsumen 8, yang tawarkan produsen 8. Ini disebut sebagai market equilibrium atau keseimbangan pasar. Waktu harga barang naik dari 500 menjadi 900, harga naik. Maka yang diminta konsumen itu akan turun. Dari 8 menjadi 2. Sementara bagi produsen, waktu harga naik, ini angin surga. Maka dinaikkan yang tawarkan 7. Apakah di sini keseimbangan pasar? Tidak. Terjadi kelebihan penawaran. Waktu harga 300, harga turun. Bagi konsumen, ini angin surga. Maka jumlah barang yang diminta semakin naik, misalkan 7. Salah. Ada yang salah di sini. Ada yang salah di sini. Ini bukan 7 nih, ya. Ini misalkan 17 ini, 17. 17 ya. 17. Waktu harga turun, yang diminta semakin naik. Bagi produsen, waktu harga naik, turun. Yang tawarkan turun. Ini kelebihan permintaan. Jadi ini bukan 7 ya. Yang pasti di atas 8 ya. Nah, jadi jika digambar, ini tabel permintaan, inilah kurva permintaan memiliki persamaan ini penawaran, persamaan ini, perpotongan ini, inilah keseimbangan pasar. Contoh ya. Ini di matematika besok kita perdalam ini. Ini mana fungsi permintaan dan penawaran? Yang pasti ini fungsi permintaan koefisien negatif. Ini fungsi penawaran koefisien positif. Besok di matematika kita perdalam ini. Jadi, jika ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Fungsi penawaran memiliki koefisien yang positif. Keseimbangan terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Karena ini fungsi permintaan ini 80 dikurang 5P, kemudian penawaran ini 20P dikurang 20 ini, ya, maka min 20 pindah ke sebelah kiri menjadi positif, min 5P pindah ke kanan menjadi 7P, ya, maka 20 tambah 5, ya, ini 20, yang ini pindah ke kanan positif menjadi 25P, maka P sama dengan 4. Jika P 4, maka masukkan 4 ini ke persamaan fungsi permintaan ini, maka Q sama dengan
60, atau masukkan 4 ini ke sini, maka yang tawarkan itu sama dengan 20. Sorry, 60 sama. Maka jika digambar, ini fungsi permintaan, ini selalu koefisien negatif. Besok di matematika kita perdalam ini koefisien positif, ya, bukan ini koefisien, bukan ini koefisien. Ada potongan ini dengan harga 4, timbangan barang 20. Nah, inilah sebagai contoh. Mungkin Anda di matematika ini belum paham ini karena besok matematika kita perdalam. Nah, maka sebagai tugas ini sudah saya buat, ya. Buat sendiri fungsi permintaan dan penawaran, kemudian cara keseimbangan pasar, tulis tangan dikumpul hanya lewat link. Artinya gini. Jadi ini, ya, mungkin besok setelah matematika Anda semakin paham ini. Setelah matematika, ya. Ini fungsi permintaan. Anda bebas menentukan ini, bebas. Anda bebas menentukan ini. Ya, ini fungsi penawaran, ya. Sehingga tidak ada yang sama. Sehingga tidak ada yang sama. Jadi kemungkinan deh, karena ini di matematik belum dibahas ini, ya. Besok akan kita bahas di matematik ini. Anda kemungkinan setelah besok matematik Anda semakin paham ini. Oke, itulah materi kita hari ini. Ada pertanyaan, Dek? Tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak ada, Pak. Ada pertanyaan? Jadi kalau masalah matematik ini kemungkinan besok di matematik Anda semakin tahu ini, ya. Tapi untuk tugas ini makanya saya buat itu dikumpul besok malam. Ya. Pak, saya tanya dong, Pak. Baik, Pak. Apa, Dek? Saya tanya, Pak. Iya, tanya apa, Dek? Yang dicontoh ini, Pak, kan Q sama dengan 80 minus min 5P. Terus selanjutnya Q sama dengan 20 minus kurang 20. Itu bukan tambah ya, Pak? Yang ini. Nah, Atau ini, tetap? ini kan fungsi permintaan. Ini fungsi Iya. permintaan. Dalam keseimbangan QD sama dengan QS. Ini Iya. fungsi permintaan, maka 80 kurang 5P. Fungsi Iya. penawaran yang ini. 20P dikurang 20 kan? Nah, maka dengan demikian yang 20 ini kan minus ini kan? Iya, Karena Pak. dia di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri menjadi positif. Oh, oke. Yang minus 5P di sebelah kiri ya pindah ke kanan menjadi positif. Oke, Pak. Saya ngerti, Pak. 20P tambah 5P, 25P, ini tambah ini 100 sehingga 100 dibagi 25 sama dengan 4. Itu, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, ada lagi yang lain, Dek? Pak, tanya Pak. Ya. Jadi soal sendiri kita bikin sendiri ya Pak ya? Semua Iya. ditulis tangan ya Pak ya? Tulis tangan. Oke Pak. Nah, jadi Oke, siap, Pak. berarti sangat kecil kemungkinan ada yang sama. Saran saya, besoklah dulu Anda kerjakan ini masalah bentuk soalnya itu. Karena ini di matematik belum dibahas. Besok dibahas di matematik ini. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Dek? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, karena Dewi Hutahayan sudah ditunggu suaminya, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, biar perkuliahan kita tutup sampai di sini, karena besok Anda mempersiapkan matematika lagi. Siap, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, Iya, kalau Pak. tidak ada, Terima kasih, Pak. demikian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.